Apa kabar Evenewer semuanya? Selamat pagi, semoga tetap sehat selalu untuk menjalani kesehariannya sambil ditemani lagi bersama kita di Projection, Project Management in Online Network. Oke, dengan episode hari ini yaitu kita akan mengupas tuntas terkait Project Management Office. Di sini kita sudah ditemani oleh salah satu rekan Avenue yaitu Masika. Masika, selamat pagi. Selamat pagi, halo Avenue-ers. Masika sendiri sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun di dunia manajemen proyek dan saat ini beliau sedang berperan sebagai konsultan di 2 proyek strategis nasional terkait perkeretaapian yaitu LRT Jabodebek dan juga kereta cepat Indonesia-Cina. Kemudian mungkin bisa diceritakan sedikit Masika bagaimana peran Masika di dalam kedua proyek tersebut. Baik, Dit. Jadi memang saat ini saya ditugaskan untuk menjadi salah seorang konsultan di proyek LRT Jabodebek dan juga termasuk di konsultan di proyek kereta cepat Indonesia Jakarta-Bandung. Itu peranan saya saat ini yang memang sangat menarik. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Mas Tika itu berperan sebagai PMO ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit apa sih PMO itu dan apa perbedaannya dari PMO terhadap project management itu sendiri? Baik, ya saya memang sebagai konsultan PMO sesuai dengan pengalaman saya. Jadi ya ini suatu penugasan yang bisa dibilang sangat cocok lah buat saya. Jadi kalau tadi pertanyaan Adit mengenai apa itu PMO, kalau kita lihat dari definisi PMO itu sendiri ada beberapa definisi ya. Kita bisa melihat ada 3 sumber ya, ini saya akan sampaikan. Jadi pertama bersumber dari PMBOK. Jadi PMBOK itu adalah dikeluarkan oleh Project Management Institute ya, di mana dalam PMBOK definisi PMO adalah struktur organisasi yang melakukan standarisasi proses tata kelola yang terkait dengan proyek dan memfasilitasi berbagai sumber daya, metodologi dan alat dan teknik. Kemudian definisi berikutnya ada di P3O. P3O dikeluarkan oleh Axelos, di mana definisi dalam P3O, PMO merupakan struktur organisasi yang mengelola portfolio program dan proyek, dan PMO mencakup satu atau beberapa struktur fisik atau virtual, struktur permanen atau sementara. Kemudian yang ketiga bisa dilihat di dalam PMO Value Ring, ini dari Global Alliance. Di situ dijelaskan definisi PMO adalah suatu entitas fisik di dalam sebuah organisasi yang secara terpusat menjalankan fungsi terkait proyek, program, dan portfolio. Jadi dari beberapa definisi tersebut, secara best practices PMO adalah suatu entitas bisa berbentuk permanen atau sementara yang menjadi pusat koordinasi dan melakukan standarisasi proses tata kelola yang terkait dengan proyek, program, portfolio. Jadi PMO bisa berupa Project Management Office, Program Management Office, atau Portfolio Management Office. Kira-kira begitu definisinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ika. Kalau yang saya tangkap berarti PMO itu fungsinya agar sebuah organisasi dapat berjalan semakin efisien gitu ya. Dan basicnya pun banyak, ada yang dari PMBOK, dari P3O, dan juga dari satu lagi apa tadi Mas? Dari Axelos. Dari Global Alliance. Global Alliance, ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Ika, apa sih perbedaan PMO dan Project Management itu sendiri? Ya, nah ini pertanyaan yang bagus karena banyak perdebatan yang menimbulkan ketidakjelasan. Jadi secara definisi PMO tadi sudah jelas ya, sebagai suatu entitas, sedangkan project management adalah aplikasi atau penerapan ilmu, keterampilan, alat-alat, dan teknik untuk kegiatan proyek. Manajemen proyek fokus pada pencapaian tujuan-tujuan proyek, sedangkan PMO fokus pada dukungan pelaksanaan proyek, program, atau portfolio agar dapat selaras dengan target-target yang telah ditetapkan. Jadi gitu penjelasannya. Oke, mungkin simpelnya itu kalau PMO lebih high level untuk baik dari tingkat project, program maupun portofolio gitu ya, Mas Ika? Kira-kira begitu. Oke,
Oke, kalau dari fungsi PMO dan manfaat dari PMO itu sendiri bagaimana sih Mas Ika? Kenapa perlu adanya PMO padahal kan sudah ada project management yang mengelola dari tingkat project gitu? Baik. Jadi fungsi paling dasar dari PMO adalah untuk mengawasi, mengendalikan, dan mendukung manajemen proyek dalam suatu organisasi. Tetapi ketika PMO beroperasi di tingkat perusahaan, mereka memiliki fungsi yang lebih strategis untuk memastikan keberhasilan pengelolaan program dan portfolio dalam suatu organisasi. Yang kedua, fungsi pengendalian. Di sini PMO memberikan dukungan penerapan standar-standar metodologi manajemen proyek, serta memastikan pemenuhan standar tersebut diterapkan melalui sistem pengawasan dan monitoring. Kemudian yang ketiga, sebagai fungsi direktif. Jadi di sini PMO memiliki kendali penuh dan langsung mengelola proyek-proyek di organisasi, di mana para manajer proyek bertanggung jawab kepada PMO. Jadi itu kira-kira fungsi-fungsi yang bisa dijelaskan untuk PMO. Baik, berarti kalau secara umum ada 3 fungsi PMO ya, mulai dari suportif, monitoring, dan juga direktif. Lalu dari ketiga fungsi tersebut kira-kira apa saja kemanfaatan PMO itu sendiri sih, Pak Sika? Baik, jadi kalau kita lihat tadi berbagai fungsi PMO ya, bisa dibilang banyak manfaatnya untuk organisasi. Jadi kalau manfaat utamanya adalah untuk memastikan keberhasilan implementasi suatu inisiatif bisnis atau proyek dan program, serta membantu dalam mengatasi tantangan tata kelola dan perencanaan. Juga memberikan panduan kepada tim proyek dalam monitoring dan komunikasi progres, serta memfasilitasi resolusi konflik yang terjadi selama proyek. Jadi itu manfaat utama. Oke, berarti dalam mendukung manfaat-manfaat tersebut mulai dari resolusi konflik dan lainnya itu kira-kira tugasnya itu apa saja sih Mas Ika? Tugas-tugas PMO ini sebagai fungsinya atau sesuai fungsinya secara lengkap. Jika misalnya tadi fungsi dari mulai suportif, kemudian kendalian dan direktif, maka fungsi-fungsinya secara keseluruhan adalah pertama memberikan standar metode manajemen proyek. Kemudian yang kedua adalah komunikasi proyek dan program. Kemudian juga bertugas memperkenalkan best practices. Kemudian bertugas juga menyediakan pelatihan manajemen proyek kepada tim proyek. Lalu ada tugas mempersiapkan sumber informasi proyek atau program. Dan kemudian tugas berikutnya mendistribusikan tanggung jawab proyek atau project ownership kepada semua tim proyek atau terutama kepada tim inti proyek. Lalu juga mengarahkan manajemen proyek dan program. Lalu ada tugas berikutnya juga melakukan seleksi dan prioritasi proyek-proyek atau program. Lalu tugas berikutnya juga bisa mengkaji ya batasan-batasan skop proyek dan program. Lalu juga melakukan validasi jadwal, anggaran biaya, risiko-risiko selama proyek berjalan. Dan tidak kalah penting tugasnya adalah membuat alokasi sumber daya proyek yang diperlukan. Dan yang penting juga adalah di sini PMO punya tugas menugaskan project manager dalam memimpin proyek. Jadi itu tugas-tugas PMO secara fungsi penuh ya, secara lengkap, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Berarti fungsi PMO ini sendiri cukup luas ya, mulai dari membuat standar, kemudian sampai memilih prioritas, kemudian mengkoordinir berbagai proyek juga, dan mungkin bahkan alokasi resource-nya juga perlu diatur begitu ya oleh dari PMO. Baik, berarti untuk PMO itu sendiri mungkin jenis-jenis proyek apa saja sih yang bisa diterapkan? Misalkan kan kalau rumah sepertinya kan simpel ya, tidak perlu ada PMO begitu. Mungkin kalau apartemen dan banyak apartemennya begitu bisa digunakan PMO begitu Mas Ika. Ya, betul Adit. Jadi kalau kita bilang sebenarnya hampir semua jenis proyek bisa menerapkan PMO ya. Jadi contohnya misalnya seperti proyek-proyek peningkatan bisnis proses, kemudian ada proyek teknologi informasi, telekomunikasi, pertambangan, proyek-proyek infrastruktur, proyek-proyek engineering, konstruksi dan lain-lain. Jadi memang tadi seperti Adi bilang bahwa PMO memang sangat bermanfaat untuk jenis proyek yang bersifat strategis dan besar lingkupnya. Jadi itu bisa terasa manfaatnya di situ. Baik.
kemudian kembali lagi nih, Mas Ika sekarang sudah sedang berperan menjadi konsultan di PMO LRT Jabodebek dan juga KCIC ya. Kira-kira peran utama yang dilakukan Mas Ika sebagai konsultan di kedua proyek itu apa sih, Mas Ika? Baik, jadi saya mewakili tim konsultan PMO Avenue ya. Jadi di sana Avenue terlibat dalam proyek strategis nasional ya di LRT Jabodebek dan di kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi Avenue mendapat kesempatan sebagai konsultan PMO dalam proyek strategis tersebut. Jadi di sini fungsi PMO dari Avenue adalah suportif, bisa dibilang fungsi suportif dan pengendalian. Jadi ada aspek konsultannya juga dan juga ada jasa atau tugas untuk pengendalian. Dengan peranan utama sebagai konsultan ya, dengan memberikan dukungan penerapan standar-standar metodologi manajemen proyek untuk proyek-proyek LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta Bandung. Itu kira-kira peranan utamanya. Baik, lalu kira-kira tantangan dari menjalankan fungsi PMO tersebut bagaimana sih, Mas Ika? Tentu kan dalam proyek strategis nasional pasti banyak stakeholder dan banyak kepentingan dari masing-masing pihak ya. Bagaimana seorang PMO bisa mengelola dari setiap stakeholder yang ada gitu, Mas Ika? Baik, jadi memang banyak ya tantangannya. Jadi kalau kita bilang sih tantangan yang sering muncul ya dalam implementasi PMO bisa dikelompokkan menjadi dua area ya, yaitu tantangan perencanaan dan satu lagi lah tantangan kelola atau project governance. Jadi itu area-area tantangan-tantangan yang sering muncul. Jadi tantangan pada area perencanaan misalnya seperti proyek tidak memenuhi target atau milestones ya. Kemudian tidak adanya standar laporan dan kerangka kerja pelaporan. Lalu juga prosedur manajemen proyek di organisasi tidak realistis atau bahkan tidak bisa diterapkan. Itulah tantangan-tantangan dari area perencanaan. Lalu ada juga tantangan-tantangan yang di area tata kelola proyek atau project governance. Jadi di sini seperti tidak adanya proses yang jelas untuk eskalasi risiko ke senior manajemen, kemudian penerapan kebijakan dan kontrol proyek yang tidak efektif, lalu adanya pelaporan yang tidak lengkap ya untuk mendukung keputusan top manajemen, dan ada juga konflik antar manajer fungsional dengan manajer proyek. Gitu ya. Baik, berarti kalau untuk di kedua proyek yang tadi LRT Jabodebek dan KCIC, apakah Mas Ika sendiri menemukan tantangan-tantangan tersebut dalam implementasi PMO-nya, Mas Ika? Ya betul, Adit. Jadi memang untuk proyek LRT dan kereta cepat itu memang kita juga ada tantangan ya. Jadi kalau proyek LRT Jabodebek dan kereta cepat Jakarta Bandung masing-masing ada tantangan yang berbeda dan ada juga tantangan yang serupa dalam implementasi PMO. Yang berbeda adalah karena karakteristik proyeknya ya, di mana lokasi proyek kereta cepat berjauhan ya, mulai dari Jakarta sampai Bandung yang ada 4 lokasi konstruksi stasiun dan 14 terowongan, sehingga dengan jumlah tim PMO yang terbatas itu tidak bisa terlalu sering kita melakukan site visit ya untuk validasi progres pekerjaan. Nah, sedangkan untuk proyek LRT itu tersebar di area Jabodebek ya, dengan 17 lokasi konstruksi stasiun, dan kita bisa melakukan site visit 2-3 kali per minggu. Namun dengan catatan ya, dalam site visit juga kita harus pengaturan jadwalnya kadang-kadang juga agak repot karena kadang-kadang bersamaan dengan meeting. Jadi itu tantangan yang serupa lah ya, yang bersama karena adanya karakteristik proyek di dalam kereta cepat dan LRT. Oke, baik. Ternyata luar biasa kompleks juga ya implementasi dari PMO itu sendiri. Nah, kemudian mungkin pertanyaan terakhirnya itu apa saja sih yang bisa orang-orang persiapkan untuk dapat terjun ke dunia project management office gitu, Mas Ika? Baik, untuk persiapannya sebenarnya nggak terlalu sulit ya atau banyak ya. Jadi persiapan untuk implementasi PMO itu harus berdasarkan kebutuhan organisasi ya dalam menetapkan fungsi PMO. Jadi ingin seperti apa sih fungsi PMO yang diimplementasikan ya. Jadi kalau semakin lengkap fungsi PMO yang ingin ditetapkan atau ingin diimplementasikan, itu memerlukan persiapan yang semakin banyak untuk implementasinya ya. Jadi pada dasarnya persiapan yang diperlukan ada 3 aspek.
ya, yaitu aspek people, proses dan tools ya. Jadi kalau aspek people yaitu fokus pada kompetensi orangnya ya. Jadi kompetensi orangnya itu bisa beberapa hal ya, misalnya kompetensi teknis. Jadi orang tersebut atau yang ingin implementasi, menguasai atau memahami teknis manajemen proyek ya. Kemudian kompetensi analisis ya, di sini diperlukan ya, karena memang dalam PMO banyak menganalisa data, menganalisa progres, ya, diperlukan kompetensi analisis. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi interpersonal. Di sini diperlukan karena memang banyak berhubungan dengan stakeholder ya, banyak stakeholder yang terlibat dalam proyek, sehingga seorang yang akan mengimplementasi PMO harus punya kompetensi interpersonal yang baik. Nah itu dari sisi aspek people. Kemudian dari aspek proses, ini aspek proses itu adalah tersedianya standar proses manajemen proyek dan bisnis yang baik di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah persiapan dari sisi aspek tools. Jadi aspek tools itu adalah pemilihan perangkat ya, atau alat bantu atau tools yang tepat dalam menjalankan manajemen proyek. Jadi kira-kira itu persiapannya implementasi PMO. Ya. Baik, terima kasih Mas Ika penjelasannya, sehingga mungkin kalau bisa disimpulkan itu untuk mengimplementasikan PMO maka kita harus mempersiapkan 3 hal ya tadi, people, proses, dan juga tools-nya. Ya, betul. Demikian Avenuers sharing session terkait Project Management Office bersama Mas Ika Avianto. Untuk yang tertarik mengetahui terkait Project Management Office bisa menghubungi link di bawah ini, yaitu Avenue Academy Inovasi. Dan mungkin untuk yang memerlukan konsultansi terkait Project Management Office bisa menghubungi Avenue Indonesia. Sekian yang bisa kami diskusikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Ika Avianto atas sharing knowledge-nya hari ini, sangat luar biasa pengalaman dan ilmunya. Sekian dari saya, terima kasih dan salam Avenue Indonesia. Sampai jumpa di projection selanjutnya.